Nah, yang paling tajam di sorti mereka adalah pelanggaran HAM menurut mereka kalau menikahi perempuan 3 atau 4. Maka saya jawab, Anda ini sering sekali mempersoalkan umat Islam yang punya istri 3 atau 4. Tetapi Anda tidak pernah mempermasalahkan Tuhan Anda 3 saja. Ya, ya. Nah, yang paling tajam di sorti mereka adalah pelanggaran HAM menurut mereka kalau menikahi perempuan 3 atau 4. Maka saya jawab, Anda ini sering sekali mempersoalkan umat Islam yang punya istri 3 atau 4. Tetapi Anda tidak pernah mempermasalahkan Tuhan Anda 3 saja. Ya, ya. Dia punya Tuhan 3, tak pernah dipermasalahkan. Giliran orang Islam punya istri 3, jadi soal. Kira-kira kalau dianggap dosa, taruhlah dulu nih, laki-laki punya istri 3 dianggap dosa. Kemudian mempertuhankan 3 Tuhan juga dosa. Kira-kira mana lebih besar dosanya? Punya 3 Tuhan daripada punya 3 istri? Hah? Mana lebih besar dosanya? 3 Tuhan. Kalau menikahi 3 wanita tidak sampai syirik. Tapi kalau punya 3 Tuhan, itu syirik yang kubra, syirik yang besar. Maka lawan orang Kristen itu pakai logik, kita tidak boleh pakai dalil saja, pakai logik. Kalau pakai logik dia pasti KO biasanya. Tidak bisa pakai logik lagi, pakai energi. Oh, nanti kita pakai dalil kuat kita nanti ya. Dalam video ini, saya akan menjawab tuduhan yang sering diarahkan pada pengikut Kristus terkait konsep ketuhanan dalam Kristen. Seringkali dituduhkan bahwa konsep ketuhanan iman Kristen, secara khusus doktrin Trinitas, dianggap tidak sesuai dengan sila pertama Pancasila, karena bukan tauhid atau monoteisme, dan dicap sebagai penganut paham politeisme atau banyak Tuhan. Benarkah demikian? Saat ini saya akan menjawab, meluruskan, dan menjelaskannya sesuai dengan kebenaran kitab suci tentunya. Pertama, harus dipahami bahwa kehadiran kekristenan merupakan penggenapan dari apa yang sudah dinubuatkan dalam PL, Al-Ahdul Qadim, sehingga seluruh bangunan teologi atau doktrin dalam iman Kristen dapat dilacak asalnya dari kitab-kitab perjanjian lama, mulai dari konsep Allah, dosa, keselamatan, Mesias, ataupun akhir zaman. Dan memang sampai hari ini, perjanjian lama menjadi sumber ajaran moral, sumber doktrin atau akidah, dan sumber hukum atau syariat bagi orang Kristen bersama-sama dengan perjanjian baru, Al-Ahdul Jadid. Dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, ada banyak rujukan tekstual, baik secara eksplisit maupun implisit, tentang konsep atau asas ketuhanan dalam iman Kristen. Di sini saya hanya akan memberikan beberapa contoh. Dalam Kejadian pasal yang pertama, ayat pertama, di sana dinyatakan, Bereshit bara Elohim et hasamayim wet haaretz. Pada mulanya Allah Elohim menciptakan langit dan bumi. Dalam ayat di atas jelas dinyatakan bahwa Allah adalah pencipta langit dan bumi. Kata kerja mencipta, bahasa Ibraninya bara, kholakho dalam bahasa Arab, yang dinyatakan dalam ayat di atas merupakan kata kerja orang ketiga tunggal. Artinya hanya Allah sendirilah sang pencipta. Ayat ini mematahkan pandangan kafir saat itu bahwa ada banyak ilah yang menciptakan langit dan bumi. Dalam ayat ini secara implisit dinyatakan tentang ketauhidan atau monoteisme, yakni keyakinan atau iman pada satu Allah. Dia juga dalam 10 hukum Torah Aseret Hadevarim dalam Keluaran 20 ayat 3, di sana dituliskan Lo yihye lecha Elohim akhirim al-fanaya. Artinya jangan ada padamu ilah lain di hadapanku.
Perintah di atas ditegaskan lebih jauh lagi dalam Sefer Hadevarim atau Ulangan pasal 6 ayat yang keempat. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Artinya, dengarlah wahai orang Israel, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Tuhan itu ilah kita, Adonai Echad, Tuhan itu esa. Ayat di atas adalah syahadat atau kredo orang Yahudi yang diucapkan minimal 3 kali sehari dalam sholat harian mereka, yang menjadi bukti tekstual ketauhidan atau monoteisme dalam perjanjian lama. Nah, karena kekristenan merupakan penggenapan dari nubuat-nubuat kitab tanah, Torah, Nevi'im, Ketubim atau perjanjian lama, maka iman Kristen hanya meneruskan saja apa yang sudah diyakini dan tertulis dalam kitab-kitab tersebut. Sekali lagi saya katakan, iman Kristen hanya meneruskan saja apa yang sudah diyakini dan tertulis dalam kitab-kitab tersebut. Fakta ini dibuktikan dari beberapa ayat dalam Perjanjian Baru yang menyinggung soal keesaan Allah. Namun harus dipahami bahwa tema utama Perjanjian Baru bukanlah tentang keesaan Allah. Sebagai penerus tradisi iman dari Perjanjian Lama, iman Kristen mewarisi monoteisme kitab Taurat yang tanpa kompromi. Karena itu, seperti yang akan dibuktikan di bawah ini, ajaran keesaan Allah dalam Perjanjian Baru tidak perlu diragukan lagi. Kita bisa melihat dalam 1 Korintus pasal 8 ayat yang keempat. Di sana dinyatakan tentang hal makan daging persembahan berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Surat ini ditulis oleh Rasul Paulus yang dianggap pencipta dogma Tritunggal, yang dianggap orang yang paling bertanggung jawab, yang telah mengubah ajaran Kristus, man badala dinal masih, yang telah mengubah ajaran Yesus. Menariknya, ayat tersebut dalam Alkitab terjemahan bahasa Arab tertulis atau diterjemahkan wa an la ilaha illallahul ahad. Artinya dalam bahasa Indonesia, tidak ada ilah selain Allah yang esa. Ungkapan ini juga dikenal baik dalam Islam sebagai salah satu dari 2 kalimat syahadat. Lalu bagaimana dengan ketritunggalan itu sendiri? Baru saja dinyatakan bahwa iman Kristen meyakini keesaan Allah. Tetapi kok Tritunggal? Bukankah ketritunggalan bertentangan dengan keesaan Allah? Itu yang biasanya dikatakan oleh sebagian orang yang tidak memahami ajaran kitab suci tentang Tritunggal. Berikut saya kutipkan tulisan Baba Shenouda III, Paus dari Gereja Koptik, dalam bukunya Honun al-Iman. Beliau menulis, Innana nu'minu bisalusil khudus ma'adzalika nu'minu bi'ilahin wahid. Innana nu'minu, sesungguhnya kami percaya bisalusil khudus, pada Tritunggal Maha Kudus. Dan bersamaan dengan itu, kami percaya pada keesaan Allah. Anda juga dapat membandingkan dengan apa yang ditulis oleh Anba Yohanes, seorang teolog Koptik, mengenai ketauhidan iman Kristen. Yu'minul masihiyun bi'ilahin wahid wa laysa bitalata aliha. Yu'minul masihiyun, umat Kristen percaya bi'ilahin wahid, pada Allah yang esa dan bukan pada 3 ilah. Maksudnya, keyakinan pada ketritunggalan Allah adalah keyakinan pada Allah yang esa itu sendiri. Mengapa demikian? Karena ketritunggalan sama sekali tidak berkaitan dengan ilah yang lain. Ia hanya menjelaskan aspek-aspek kekayaan dalam diri Allah. Jika Allah itu esa, bagaimanakah keesaan Allah itu dinyatakan dalam hakikatnya maupun karya-karyanya? Yang dimaksud Allah Tritunggal adalah Allah yang esa, yaitu Sang Bapa, yang dalam wujudnya berdiam secara kekal firman atau logos, atau pikirannya, kalimatullah, dan ruhnya atau hayatullah, hidupnya Allah. Jadi ketritunggalan memang sama sekali tidak berbicara mengenai adanya eksistensi ilah lain selain Allah. Sebab menurut kitab suci, mengakui adanya ilah lain selain Allah adalah perbuatan syirik, yakni mempersekutukan Allah, yang dilarang. Dalam bahasa Arab, rumusan ketritunggalan biasa diungkapkan sebagai berikut. Anallaha wahid bil jauhar, sesungguhnya Allah itu esa dalam substansi atau ausia. Musalas bil akhonim, 3 dalam uknum atau hipostasis. Al-ab wal abni wal rohul kudus, Bapa,
Putra, dan Roh Kudus. Perhatikan ungkapan bahwa Anallaha wahid bil jauhar. Sesungguhnya Allah itu esa dalam substansi. Diawali bahwa Allah itu esa dalam zat hakikatnya. Kemudian barulah dinyatakan uknum atau hipostasisnya, Sang Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa menunjuk wujud Allah, sedangkan Putra bukan bermakna fisik, tetapi merupakan kiasan Alkitabiah yang menunjuk kalimatullah atau ilmu Allah yang berdiam dalam wujud Allah. Dan Roh Kudus adalah hayatullah atau hidupnya Allah yang juga berdiam dalam diri Allah. Sama seperti roh manusia yang bereksistensi dalam diri manusia. Permisalan ini diberikan untuk memudahkan pemahaman saja, dan bukan untuk menyamakan secara persis keadaan berdiamnya roh Allah dalam diri Allah yang memang mengatasi makna lahiriah yang terbatas. Terakhir, saya ingin mengutip pernyataan Hashim Muhammad, seorang sarjana Islam dalam bukunya Kristologi Qur'ani. Beliau menulis ketika membahas akidah ketauhidan dalam iman Kristen, rumusan tersebut berbunyi, berikut kata beliau, rumusan tersebut berbunyi, Allahu wahid wa huwa talata akhonim mutasawiyat fil jauhar. Allah yang esa memiliki 3 hipostasis yang sehakikat dalam jauhar atau zatnya. Jika dilihat dari pandangan para murid Rasul tersebut, pada dasarnya mereka memiliki kesamaan dalam konsep ketauhidan. Nah, disinilah ketauhidan di dalam kekristenan, monoteisme dalam kekristenan, bahwa firman-Nya, kalimatullah, logosnya, dan Roh Kudusnya tidak bereksistensi di luar diri Allah, tetapi firman-Nya berdiam dalam wujud Allah, hayatullah berdiam dalam wujud Allah. Disitulah monoteisme, keesaan Allah ditegaskan di dalam kekristenan. Nah, kesimpulannya, Trinitas itu bukan dan tidak sama dengan triteisme atau politeisme. Sekali lagi, Trinitas bukan dan tidak sama dengan triteisme atau politeisme. Bila Anda tetap ngotot bahwa Trinitas adalah bentuk politeisme, silakan. Itu hak Anda untuk berfantasi atau berkhayal tentang ajaran Kristen. Seberapa keras dan serius Anda berkhayal tentang gajah yang bersayap dan bisa terbang, itu tidak akan pernah membuatnya nyata atau khayalan Anda jadi benar. Demikian juga fantasi-fantasi Anda bahwa Tritunggal sama dengan politeisme. Kedua, jangan memaksa menilai ajaran orang lain sebelum Anda benar-benar mempelajarinya dari sumbernya langsung. Sekali lagi, jangan memaksa menilai ajaran orang lain sebelum Anda benar-benar mempelajarinya dari sumbernya langsung. Yang ketiga, istilah-istilah yang dipakai dalam ilmu ketuhanan Kristiani haruslah dipahami sesuai konteksnya. Misalnya istilah bapa atau anak haruslah dipahami sesuai pengertian dalam iman Kristen itu sendiri. Jangan Anda pahami menurut pemikiran Anda sendiri. Nah, itulah kesimpulan yang bisa saya simpulkan dari tema tentang keesaan Allah dan ketritunggalan dari iman Kristen. Kiranya video ini memberikan pencerahan bagi Anda.